Shalom, salam sehat untuk kita semua dan selamat pagi. Hari ini Mr. Hari akan mengajar materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita supaya kita dikuatkan dan dibekali oleh hikmat daripada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan sertai kami, pelajaran kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Hari ini kita akan melanjutkan di bab yang keempat, yaitu peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Sekali lagi kita akan melanjutkan di bab keempat, peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Bacaan Alkitab kita di Yohanes pasal 14 dan 1 Korintus pasal 16. Jadi bacaan Alkitab kita ada di Yohanes pasal 14 dan 1 Korintus pasal 16. Kalian dapat menyimaknya di PowerPoint atau kalian dapat melihatnya di Alkitab kalian masing-masing. Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Mister bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepada Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Tuhan Yesus kepadanya. Ini yang menjadi garis penting kita di pelajaran kita pada hari ini ya. Ini yang Mister kasih tebal warna biru. Ayatnya berbunyi seperti ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini yang dimaksud dengan Roh Kudus. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam tinggal di dalam kamu. Sekali lagi, ayat firman Tuhan hari ini yang menjadi poin penting buat hidup kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini kata Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti juga kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kami mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini maksudnya segala perintah firman-firman Tuhan ya yang dalam kehidupan kita. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Jadi Tuhan akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita dan menyertai kita dan dimanapun kita berada dan Dia tinggal di dalam hidup kita. Kalau kita tadi belajar di bab keempat, di mana peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Minggu yang lalu di bab 1 sampai bab 3 kita belajar apa itu orang beriman, apa itu tentang iman dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, di mana kita hidup sebagai orang beriman, disinilah peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Jadi bab keempat mengingatkan kita kembali adanya seorang penolong. Jadi Tuhan memberikan seorang penolong itu, Roh kebenaran itu, di mana Dia senantiasa menyertai hidup kita dan diam tinggal di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk di poin yang ke A. Poin ke A yaitu Roh Kudus dan pekerjaannya. Kalian dapat menyimaknya di PowerPoint. Di mana di poin ke A ini mengajarkan kita atau peran Roh Kudus itu dan pekerjaannya. Apa itu Roh Kudus dan apa itu pekerjaannya?
Orang beriman membutuhkan penolong yang memimpinnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Benar nggak? Jadi setiap kehidupan kita, saya percaya bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan itu butuh yang namanya penolong. Kita manusia yang lemah, kita manusia yang rentan, kita manusia yang sering banyak kekurangan, tetapi di mana kita membutuhkan seorang penolong. Penolong tadi jelas dikatakan adalah Roh Kudus, di mana agar masa depan kita itu berhasil sesuai dengan rencananya. Nah, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Jadi satu kesatuan yang esa dari ketritunggalan Allah ya. Jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus adalah penolong yang memimpin hidup kita sebagai orang beriman, di mana Roh Kudus berperan sebagai penolong, pemimpin, penghibur, dan teman yang setia. Jadi ada pekerjaan Roh Kudus, yaitu dia sebagai penolong dalam kehidupan kita. Dia pemimpin, misalnya ketika kita membutuhkan jawaban, ketika kita membutuhkan penyertaan Tuhan, disitulah Roh Kudus yang memimpin kita kepada jalan yang benar, supaya kita tidak salah langkah. Mungkin masalah belajar, mungkin masalah kita punya kerinduan, cita-cita, impian. Dia menjadi pemimpin dalam kehidupan kita, menegur kita jika kita salah, bahkan mengajarkan kita untuk sesuatu yang benar. Nah, yang selanjutnya, Roh Kudus adalah sebagai penghibur. Ini pekerjaannya. Saya percaya bahwa kita semua pasti punya masalah, apalagi di dalam kehidupan ini, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Ketika kita down, ketika kita mengalami suatu masalah dalam kehidupan kita, bahkan orang tua kita juga mengalami atau keluarga kita. Nah, disinilah peran Roh Kudus. Dia senantiasa memberi kita kekuatan. Dia memberikan kita penghiburan. Ketika kita di dalam lemah, ketika kita di dalam lembah kekelaman, pekerjaan Roh Kudus adalah menghibur kita. Saya percaya kita kuat sampai sekarang ini sebagai orang-orang beriman itu karena peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika kita beriman kepada Tuhan, tadi di ayat tadi jelas katakan bahwa Roh Kudus itu diberikan dalam kehidupan kita, menyertai dan tinggal di dalam hidup kita. Nah, inilah peran Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus. Dia menghibur kita ketika kita dalam lemah atau di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Dan teman yang setia. Ini bisa dikatakan Roh Kudus ini benar-benar menjadikan seorang sahabat ya, sebagai teman yang setia ya. Ketika kita ada, ketika kita butuh, dia senantiasa ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus menuntun orang beriman agar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang menjadi poin penting kita. Roh Kudus itu senantiasa meluruskan jalan kita. Kita percaya bahwa setiap kehidupan kita pasti yang namanya salah, yang namanya berdosa. Baik perkataan, baik tingkah laku kita. Bukan hanya perkataan dan tingkah laku kita, mungkin cara berpikir kita, mungkin kita yang salah. Kita menurut kita benar, menurut kita yakin itu pengetahuan saya benar, tapi nah inilah Roh Kudus menuntun hidup kita, meluruskan kepada kita supaya kembali ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa ego kita, bahkan sifat-sifat kita yang tidak baik, ini akan diluruskan dan dituntun oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani, Roh Kudus ini disebut Parakletos. Ini artinya dalam bahasa Yunani yang berarti pembela, perantara, pendamping. Jadi di mana pekerjaan Roh Kudus di dalam pengertian bahasa Yunani yaitu Parakletos yang berarti pembela, perantara, dan pendamping. Pendorong, penguat, pelindung, penghibur, dan penolong. Di sini jelas pekerjaan Roh Kudus menyertai atau mengajar atau mendidik kita di dalam sesuai dengan kehendaknya, bahkan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi hidup kita yang terpuruk atau pernah down, jatuh di dalam dosa, dia yang menginsafkan dunia ini akan dosa. Memimpin kita kepada kebenaran. Tadi di pasal ke-14 kalau kalian membacanya yang garis warna biru, di mana di situ jelas katakan bahwa Tuhan Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita dituntun kepada hal yang benar. Kita dituntun kepada sesuatu, kepada Tuhan yang benar. Nah, memberitakan hal-hal yang akan datang. Kalau kalian juga akan membacanya di 1 Korintus pasal 16, kalian dapat membacanya setelah pelajaran hari ini. Roh Kudus juga akan menolong sebagai orang beriman
agar dapat melanjutkan kebenaran yang telah diterimanya kepada orang lain. Jadi tidak sia-sia ya bahwa peran Roh Kudus ini ketika kita mendengarkan firman, ketika kita dikuatkan oleh mungkin dari orang tua, mungkin dari teman, dari sahabat, dari kata-katanya yang membangkitkan kita, semangat kita. Nah, disinilah peran Roh Kudus. Dia melanjutkan kebenarannya yang kita terima dari orang lain. Mungkin Pak Pendeta, mungkin kita mendengarkan puji-pujian. Nah, kita dikuatkan dari atau peran Roh Kudus itu sendiri. Itu sebabnya di poin ke A kita belajar Roh Kudus itu siapa. Tadi jelas katakan dia seorang penolong yang memimpin hidup orang beriman, dan pekerjaannya kita tahu pekerjaannya banyak sekali. Dia sebagai penolong, pemimpin, penghibur, teman yang setia, bahkan dia mendidik kita, dia mengajar kita, dia meluruskan jalan hidup kita, menginsafkan dunia ini akan dosa, hidup kita yang salah dan lain sebagainya. Nah, lebih lanjut lagi kita akan belajar Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dalam perannya yang di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Lanjut di poin ke B. Roh Kudus memberi pengertian akan firman Tuhan. Ini lebih dalam lagi ya. Roh Kudus di poin ke B, Roh Kudus memberi pengertian akan firman Tuhan. Nah, Roh Kudus ini mengajar dan menuntun orang beriman untuk menentukan kebenaran. Jadi Roh Kudus mengajar dan menuntun orang beriman untuk menemukan kebenaran. Jika kita ini masih awam-awam ya, masih kayaknya kabur-kabur dan sebagainya, melihat masa depan, melihat kebenaran. Tetapi melaluilah Roh Kuduslah yang mengajarkan kita dan menuntun kita menemukan sesuatu yang benar, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa. Nah, Roh Kudus juga memimpin orang beriman kepada kesetiaan dalam kekudusan hidup. Ini yang seringkali tidak sadar di dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita mau berbuat dosa, ketika kita mau berbuat salah, baik tadi perkataan, baik kita tindakan kita, baik cara berpikir kita, kadang Roh Kudus mengingatkan kita kembali lagi, memimpin kita kepada sesuatu kekudusan hidup, tidak mendukakan Tuhan atau tidak menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan dosa kita. Dia senantiasa mengingatkan kita ketika kita mulai salah, ketika kita mulai berbelok dari jalan Tuhan. Roh Kudus itu memimpin kepada orang-orang beriman. Selanjutnya Roh Kudus juga mengajarkan kebenaran melalui Alkitab. Percaya atau tidak percaya, ketika kalian membaca Alkitab, sadar atau tidak sadar juga, kita senantiasa diingatkan kembali lagi ketika kita mengalami suatu masalah atau mungkin kejadian yang kelihatannya kita susah untuk menyelesaikannya. Tapi ada ayat-ayat Alkitab atau bacaan firman Tuhan yang terus senantiasa mengingatkan kita kembali lagi. Nah, inilah peran Roh Kudus. Itu sebabnya tadi jelas katakan bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita orang-orang beriman. Ketika kita membaca Alkitab, Roh Kudus memberi kita pengertian. Benar nggak? Kita yang susah untuk mengerti, tiba-tiba seperti ada wahyu atau ilham yang Tuhan berikan. Melalui Roh Kudus disitulah di mana Roh Kudus memberi kita pengertian untuk memahami firman Tuhan. Dengan pengertian yang makin mendalam akan firman Tuhan, orang beriman dapat semakin mengenal Dia yang dipercayainya. Karena itu, orang beriman harus tekun membaca Alkitab. Mister pun dalam sehari di dalam sebuah kesibukan minimal lah dapat 1 pasal. Bangun komitmen kalian. Orang tidak perlu melihat kita seperti orang rohani atau tidak, tapi ambil waktu sejenak di dalam kesibukan kalian untuk merenungkan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, di mana disitulah menjadi kekuatan buat hidup kita. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, Tuhan pengen supaya hidup kita itu semakin dekat dengan Tuhan dan membawa hidup kita senantiasa diperbaharui, bukan hanya menjadi pembaca saja. Di sini katakan bahwa Roh Kudus juga mengajarkan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika kita susah ya contohnya buat mengampuni, buat mengasihi, kelihatannya kok musuh saya harus diampuni, musuh saya kok harus dikasihi, kok harus dibalas dengan kebaikan. Firman Tuhan kan seperti itu. Tapi di mana Roh Kudus itu yang mengingatkan kita, membawa kita bukan hanya sebagai pembaca, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, disinilah peran Roh Kudus. Dia senantiasa menginsafkan kita dari kehidupan yang salah kepada sesuatu yang benar. Dan apalagi kalian sebagai pelajar, kalian pengen membanggakan kedua orang tua kalian, tapi rasa malas itu kadang lebih banyak malesnya.
Disinilah peran Roh Kudus. Semakin kita dekat dengan Tuhan, Roh Kudus itu akan menegur kita, bahkan memberi kita kekuatan semangat yang baru, di mana kita pengen membanggakan kedua orang tua kalian. Nah, disitulah peran Roh Kudus. Dia senantiasa membangun hidup kita untuk lebih baik lagi, untuk lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Karena itu, orang beriman, tadi jelas katakan, harus tekun membaca Alkitab. Banyak orang tidak mengenal kebenaran Tuhan karena tidak membaca Alkitab. Kalau kalian ingin tahu isi hati Tuhan, ya baca Alkitab itu dengan baik. Lanjut untuk menyingkat waktu, di poin ke C, yaitu Roh Kudus sebagai penghibur. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan akan mengutus Roh Kudus sebagai penghibur orang beriman. Kata penghibur berasal dari kata parakletos, yang teks bahasa Yunaninya, yang berarti comforter atau penghibur atau advokat atau penasehat. Roh Kudus juga mendampingi orang beriman untuk memberikan penghibur dan nasihat agar menjalani hidup dengan sesuai dengan hukum Tuhan. Contohnya, kalau kalian melihat rasul atau para martir kita, para rasul ya, dan kisah para rasul, kalian membaca di situ tokoh-tokoh Alkitab, di situ banyak sekali murid-murid Tuhan Yesus. Salah satunya termasuk yang mempercayai Tuhan Yesus, yaitu Stefanus. Ia tidak pernah takut ketika harus menghadapi hukuman mati. Ini orang martir pertama kali pada zaman itu. Jadi yang mau rela mati demi Tuhan. Stefanus tidak pernah takut ketika harus menghadapi hukuman mati yang dirajam batu. Stefanus tetap teguh oleh karena Roh Kudus meneguhkannya. Bahkan Alkitab menyaksikan bahwa menjelang kematiannya, wajah Stefanus ini nampak bercahaya seperti wajah malaikat. Oh, ini luar biasa sekali. Jadi kalau kita melihat, Alkitab juga menyaksikan menjelang kematiannya, setelah dirajam batu, begitu banyak sekali orang-orang merajam batu, melemparinya dengan batu. Wajah Stefanus ini harusnya kan nampak darah ya, harusnya dengan luka-luka, tetapi justru nampak bercahaya seperti wajah malaikat. Luar biasa sekali. Nah, ini menggambarkan betapa sukacitanya dan teguh hatinya Stefanus. Bahkan dia mengampuni setiap mereka-mereka yang melukai dia, yang menyakiti dia. Nah, hal ini hanya dapat terjadi karena karya Roh Kudus. Saya percaya orang yang bisa mengampuni luar biasa musuhnya atau orang yang menyakiti dia, saya percaya itu peran Roh Kudus yang di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Susah sekali. Dan Mister pun juga mengalami. Tapi disitulah Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita, memberi kita kekuatan lebih lagi, di mana bahkan di akhir hidupnya wajahnya seperti malaikat. Luar biasa sekali. Yang ada dalam diri Stefanus, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, kalian dapat membacanya, pasal 6 ayat 8 sampai pasal 7 ayat 60. Itulah perjuangan Stefanus martir yang benar-benar mempercayai keadaan Tuhan Yesus atau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa sekali. Dia menjadi penghibur dalam kehidupannya. Lanjut di poin ke D. Roh Kudus itu meneguhkan kesaksian. Setiap orang beriman kepada Tuhan Yesus akan diberi kuasa. Saya percaya itu, Mister pun juga percaya. Setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus akan diberi kuasa agar dapat bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, di mana Roh Kudus adalah janji Tuhan Yesus kepada semua muridnya. Kisah Para Rasul mencatat bahwa para murid menerima kuasa dari Roh Kudus pada hari Pentakosta. Setelah itu ia dapat bersaksi tentang Kristus dan melakukan mukjizat. Kalau kita bisa melihat keadaan Petrus, Petrus itu seorang pengecut. Ketika suruh mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bahkan menyangkal sampai 3 kali. Tetapi kalau kita melihat, sejarah mengatakan bahwa setelah dia mengalami pencurahan Roh Kudus, Petrus pun bersaksi, Petrus pun berkhotbah, dan banyak orang mengenal Tuhan dan banyak orang bertobat. Yang dulunya penakut mulai pemberani, yang dulunya nggak bisa apa-apa, Tuhan buat luar biasa dalam kehidupannya. Tuhan beri kuasa. Nah, disinilah peran Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Kesaksian orang beriman diteguhkan oleh Roh Kudus sehingga banyak orang lain menjadi percaya kepada Kristus. Tanpa peneguhan dari Roh Kudus, orang beriman tidak dapat melakukan apapun. Dan Roh Kudus mengangkat orang percaya menjadi anak Allah. Ini yang menjadi kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita diakui sebagai anak. Saya percaya bahwa itu kesaksian yang cukup luar biasa, di mana banyak orang mengalami ketika beriman kepada Tuhan, dia dianggap sebagai anak Allah. Luar biasa sekali kita sebagai anak
dan Tuhan sebagai Bapa kita yang baik, yang luar biasa. Roh Kudus itu akan meneguhkan kesaksian kita sebagai orang-orang percaya. Lanjut yang terakhir di poin ke E. Roh Kudus mengangkat orang percaya menjadi anak Allah. Tadi Mister sudah singgung di poin ke D. Nah, Roh Kudus mengangkat orang percaya menjadi anak Allah. Alkitab mencatat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Nah, ini yang menjadi poin penting kita. Iblis pun percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi tidak sampai benar-benar mempercayai 100%. Nah, itulah kekuatan Roh Kudus. Ketika kita benar-benar beriman, kita benar-benar mengaku Yesus adalah Tuhan, itulah peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab mencatat itu. Tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 30 kalian dapat membacanya. Roh Kudus mengangkat orang beriman menjadi anak Allah. Jadi Roh Kudus mengangkat orang beriman menjadi anak Allah di dalam Roma 8 ayat 5. Anak Allah yang dimaksud adalah orang-orang yang hidupnya bergantung kepada Allah. Kalau kita sebagai anak ya, kepada orang tua kita, anak itu tidak bisa dapat berbuat banyak. Coba kalau kalian, apa yang kalian dapat lakukan ketika kedua orang tua kalian mungkin lagi mudik, kalian ditinggal di rumah, kalian tidak bisa apa-apa, cuma tanpa peran orang tua mungkin kalian tidak bisa apa-apa. Nah, disinilah pentingnya kita. Kita ini dianggap sebagai anak dan Tuhan itu sebagai Bapa kita. Saya percaya bahwa anak itu selalu bergantung sama bapaknya. Mister pun masih punya anak yang usianya 2,5 tahun, dimana kita bisa melihat ya, umur segitu, kalau misalnya tiba-tiba Mister mudik nih sama istri, sama semuanya, anak saya yang umur 2 tahun yang masih kecil saya tinggal di rumah, pasti tidak bisa, bahkan tidak bisa hidup, bahkan nangis saja kerjaannya. Bener nggak? Sama halnya ketika kita membutuhkan dan kita ini dianggap sebagai anak Allah, itu kita harusnya menyadari betapa pentingnya harusnya kita senantiasa bergantung sama orang tua kita atau Bapak kita, yaitu Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Inilah, kalau misalnya kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sama halnya tadi Mister kasihkan contoh, seorang anak yang tidak bisa apa-apa, ya cuman bisa minta, yang masih kecil dan sebagainya, tidak bisa apa-apa. Sama halnya ketika kita membutuhkan Tuhan, ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Dia senantiasa memberi kita kekuatan dan jalan keluar. Yaitu ketika mereka percaya di dalam namanya. Kalau kalian melihat di Yohanes 1 ayat 12, diberi kuasa ketika kita menyadari kita sebagai anak, kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Menjadi anak Allah menempatkan orang beriman pada kekuatan Kristus untuk melawan dosa dan bertahan di dalam penderitaan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak orang meninggalkan imannya, banyak orang meninggalkan Tuhan, banyak orang mulai berbuat menghalalkan segala cara supaya mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang, mendapatkan apalah untuk mencukupi kehidupannya. Nah, tanpa harus mempedulikan firman Tuhan. Nah, disinilah peran Roh Kudus. Dia senantiasa memberi kita kekuatan melawan dosa dan bertahan di dalam penderitaan. Jadi ikut Tuhan pasti suka duka pasti ada, tetapi disinilah peran Roh Kudus. Dia senantiasa memberi kita kekuatan dan Dia senantiasa memberikan kita penghiburan, bahkan Dia memberikan penolong yang tinggal di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Kesimpulannya, jangan abaikan atau tidak peduli ketika Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Jangan abaikan atau tidak peduli ketika Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, contoh kita berbohong kepada orang tua, atau mungkin kita mulai malas belajar, atau mungkin kita ketika orang lain membutuhkan kita mulai egois, kita tidak peduli. Nah, disinilah peran Roh Kudus. Jangan abaikan ketika Roh Kudus itu menegur kita, ketika Roh Kudus itu menasihati kita, langsung gerakan, langsung
respon, jangan abaikan atau tidak peduli ketika Roh Kudus memimpin hidup kita. Ayo tolong, ayo jangan berbohong, ayo minta ampun, ayo minta maaf, ayo mengasihi dan lain sebagainya. Jangan abaikan suara Tuhan, atau jangan abaikan atau jangan sampai kita tidak peduli ketika Roh Kudus memimpin kita, supaya kita mengasihi, supaya kita mengampuni, supaya kita hidup benar, supaya kita tidak salah melangkah. Nah, itu jangan abaikan. Tapi kita harus respon itu dengan segenap hati dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sekali lagi, tetap terus berdoa dan minta kepada Tuhan. Ini yang Mister tekankan, kesimpulannya di bab yang keempat. Tetap terus berdoa dan meminta kepada Tuhan agar Roh Kudus senantiasa menyertai kita serta memimpin hidup kita di dalam segala hal yang kita kerjakan. Kalian masih muda, kalian masih remaja, perlu peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mister pun sebagai orang tua juga senantiasa membutuhkan peran Roh Kudus. Sebagai guru juga membutuhkan peran Roh Kudus. Mister pun juga manusia, pernah salah ketika apa yang Mister ajarkan, ketika apa yang Mister lakukan. Sebagai orang tua mungkin pernah salah mendidik anak dan lain sebagainya. Atau mungkin sebagai anak ketika Mister dengan orang tua Mister mungkin pernah salah dengan kata-kata, dengan perbuatan. Tetapi disinilah kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus kadang memimpin kita. Oh, kamu salah loh. Kamu salah loh. Nah, Roh Kudus itu memimpin kita. Itu sebabnya jangan abaikan, respon itu dengan baik dan segera lakukan. Karena ketika kita mengabaikannya, lama-kelamaan suara atau peran Roh Kudus dalam kehidupan kita itu mulai hilang. Itu sebabnya tetap terus berdoa dan meminta kepada Tuhan agar Roh Kudus senantiasa menyertai kita, memimpin hidup kita di dalam segala hal yang kita kerjakan. Sebagai anak, sebagai teman, sebagai sahabat, dimanapun kita berada, kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita juga akan mengakhirinya dengan berdoa. Tetap semangat ya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sertai kami. Apapun yang kami pelajari Tuhan, materi kami pada hari ini, biarlah Tuhan yang akan memberi kami hikmat dan kekuatan lebih lagi. Berkati untuk kedua orang tua kami lebih lagi, biarlah kasih-Mu dan kebaikan-Mu senantiasa ada buat kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Tetap semangat, see you next time, God bless you all.